Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra, selaku dosen dari Universitas Borneo Tarakan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan video pembelajaran dan perkuliahan yang saya lakukan di Universitas Borneo Tarakan. Ada beberapa perkuliahan yang selama ini sudah saya lakukan di Universitas Borneo Tarakan, khususnya dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saya selaku dosen di Universitas Borneo Tarakan, khususnya berada di dalam prodi program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pengajaran yang saya lakukan di dalam video ini yaitu pelaksanaan pengajaran mata kuliah keterampilan membaca dan menulis. Di dalam pembelajaran ini itu dilaksanakan 2 SKS pada semester 4. Dalam pelaksanaan perkuliahan ini tentu saja saya melaksanakan model hybrid learning selama pandemi ini. Ada dua model pelaksanaan perkuliahan yang saya lakukan, yaitu melalui sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus itu dilaksanakan selama 50 menit menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Dan untuk model asinkronusnya saya laksanakan 50 menit melalui Bel UBT. Bel Universitas Borneo Tarakan ini seperti halnya learning management system yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Sinkronus perkuliahan dalam hal menggunakan aplikasi Zoom Meeting ini, saya tentu saja melakukan aplikasi atau menggunakan aplikasi breakout rooms, seperti dalam kegiatan-kegiatan diskusi secara berkelompok. Dan selama pelaksanaan sinkronus perkuliahan ini, Zoom Meeting ini digunakan dalam hybrid learning yang saya terapkan dalam perkuliahan. Setelah melakukan sinkronus, selanjutnya asinkronus perkuliahan dilanjutkan di dalam Bel UBT ini. Nah, melalui aplikasi Learning Management System atau Bel Universitas Borneo Tarakan ini, mahasiswa dapat mengakses mata kuliah yang saya ajarkan, seperti asinkronus pada mata kuliah keterampilan membaca menulis yang ada pada gambar ini. Ada beberapa kegiatan-kegiatan seperti materi-materi dan juga diskusi-diskusi yang ada di dalam Bel UBT. Tentu saja pelaksanaan evaluasi juga dilakukan secara asinkronus selama masa pandemi ini. Asinkronus keterampilan menulis ini ada pada gambar. Di sini mahasiswa melaksanakan perkuliahan 50 menit dalam mata kuliah keterampilan baca menulis setelah dilaksanakannya sinkronus dari Zoom Meeting. Nah, di sini mahasiswa akan diberi kesempatan untuk mengakses beberapa fitur dan juga aplikasi yang ada di dalam Bel UBT. Nah, evaluasi pelaksanaan perkuliahan untuk mata kuliah keterampilan baca menulis bisa dilihat pada gambar ini. Ada beberapa materi dan juga terkait dengan tes pemahaman pada mahasiswa. Di sini mahasiswa dapat dilakukan evaluasi pelaksanaan perkuliahan
setelah dilakukannya sinkronus dan juga asinkronus. Nah, itu saja terkait dengan perkenalan awal dalam mata kuliah yang saya akan jelaskan pada video berikutnya. Selamat menyaksikan video perkuliahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat datang dalam pertemuan perkuliahan ini, ya, mata kuliah keterampilan membaca dan menulis. Apakah semua mahasiswa sudah bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, baik. Dengar, Pak. Bagaimana keadaannya? Sehat, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik-baik saja ya. Sehat ya, karena selama masa pandemi ini kita melaksanakan perkuliahan secara daring. Baik, pada pertemuan 10 akan kita bahas mengenai tentang jenis-jenis teks tertulis dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah bahas mengenai tentang pengertian-pengertian menulis, kemudian tujuan menulis, dan juga manfaat-manfaat menulis. Dan ada juga beberapa yang kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya di BEL UBT, yaitu terkait dengan model-model dan metode pembelajaran menulis yang akan dan bisa diterapkan di sekolah dasar, khususnya untuk siswa kelas rendah dan juga siswa kelas tinggi. Nah, mungkin masih bisa diingat kembali materi-materi yang sudah kita pelajari. Untuk itu kita membahas pertemuan ini dengan kegiatan apa saja jenis-jenis teks yang bisa dilakukan di kelas rendah maupun di kelas tinggi, khususnya untuk teks tertulis. Nah, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu memiliki komponen bahasa. Ya, ada 4 komponen bahasa, yaitu yang pertama keterampilan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Nah, salah satu komponen yang kita akan bicarakan di sini adalah komponen keterampilan menulis. Nah, sebelumnya dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 7, kita sudah membahas terkait dengan keterampilan membaca. Ya, mungkin pada pertemuan sebelumnya nanti itu sudah bisa dibaca kembali uraian-uraian materi yang ada di BEL UBT. Nah, baik, sebagai pengantar di dalam pembelajaran ini yang akan kita lalui selama kurang lebih 50 menit, ya, akan ada beberapa sistem yang saya terapkan. Yang pertama yaitu penyampaian materi. Saya akan menyampaikan materi selama kurang lebih 20 menit dan kita akan melanjutkan materi ini dalam sesi diskusi dengan menggunakan breakout rooms. Ya, jadi nanti saya harap mahasiswa masih dalam keadaan maksimal jaringannya sehingga bisa mengikuti perkuliahan ini sampai dengan selesai. Nah, setelah perkuliahan tatap muka ini selesai, kita akan melanjutkan perkuliahan kita melalui BEL UBT. Nah, di dalam BEL UBT sudah saya siapkan ini materi-materinya di pertemuan ke-10. Nah,
evaluasi yang akan kita lakukan di sini juga itu ada di dalam pertemuan 10. Namun sebelum mahasiswa ke BEL UBT, mari kita bahas bersama materi kita pada hari ini. Tujuan perkuliahan kita yaitu mahasiswa mampu untuk menjelaskan jenis-jenis teks tulis ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia secara mandiri, di mana mahasiswa nanti akan diberikan beberapa materi terkait dengan jenis-jenis teks tulis di SD. Kemudian setelah materi ini diberikan, maka mahasiswa mampu untuk mengembangkan contoh dari jenis-jenis teks tulis dalam pembelajaran bahasa Indonesia secara mandiri. Ya, jadi ini dua tujuan perkuliahan kita yang akan kita lalui pada pertemuan ini. Nah, di sini ada jenis-jenis teks sekolah dasar, di mana ada 28 jenis teks yang saya rangkum dari kurikulum 2013. Nah, dari jenis-jenis teks di sini belum tersinkron dengan kelas-kelasnya. Jadi saya tidak mengarahkan jenis teks ini untuk di kelas mana. Nah, nanti mahasiswa bisa mencari lebih jauh melalui bacaan-bacaan literasinya. Teks deskripsi ini, teks yang ada di sini itu berada di mana, di kelas mana yang akan diajarkan di sekolah dasar. Nah, jadi saya harap mahasiswa dapat mencari referensi-referensi lain, ya. Baik, selanjutnya yang pertama kita bahas di sini adalah terkait dengan teks deskriptif. Ya. Teks deskriptif ini adalah jenis teks di mana dalam teks deskripsi ini berisi penjelasan berupa orang, tempat, maupun benda yang diuraikan secara spesifik. Ya. Dari pengertian deskripsi ini tentu saja mempunyai fungsi teks. Nah, fungsi teks deskripsi itu berfungsi untuk menguraikan sesuatu secara individual menurut ciri-ciri fisiknya. Nah, teks deskripsi juga memiliki struktur, di mana di dalam struktur teks deskripsi terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah identifikasi. Nah, di dalam identifikasi ini terdapat hal yang paling penting, yaitu di mana seorang penulis akan menjelaskan sesuatu yang akan dideskripsikan. Nah, kemudian di dalam karakteristik teks deskripsi itu terdiri atas dua. Yang pertama yaitu adalah karakteristik isi dan juga bahasa. Nah, karakteristik isi ini terkait dengan isi yang menjadi suatu penjelasan dari teks deskripsi itu sendiri. Nah, dari pengertian teks deskripsi tadi adalah penjelasan mengenai tentang sesuatu benda. Bisa saja benda, bisa saja orang, dan diuraikan secara spesifik. Nah, karakteristik bahasa di dalam teks deskripsi sendiri itu melihat dari unsur yang ada di dalam teks deskripsinya. Nah, langkah untuk menyusun teks deskripsi adalah memilih topik yang menarik, kemudian merumuskan judul, dan menyusun peta konsep atau kerangka karangan. Nah, ini adalah langkah-langkah menyusun teks deskripsi yang saya uraikan secara sederhana. Nanti mahasiswa dapat mengembangkan lebih jauh terkait dengan teks deskripsi ini untuk menyusun atau mengembangkan teks deskripsi.
Nah, di sini Anda bisa lihat ada contoh dari tes deskripsi yang saya gambarkan sebelah kiri. Nah, ada strukturnya ya. Di situ Anda bisa melihat identifikasi, yaitu tujuan dari konsep yang akan dideskripsikan. Nah, ini berkaitan dengan kalimat melihat tubuhku di cermin. Berarti yang akan dideskripsikan adalah hal-hal yang dia lihat di dalam cermin. Nah, ada kepala, badan, tangan, dan kaki. Nah, jadi di sini secara spesifik apa yang digambarkan di dalam identifikasi. Nah, jenis teks berikutnya yaitu teks petunjuk atau arahan. Nah, mungkin mahasiswa pernah melihat beberapa simbol-simbol saat berlalu lintas. Nah, itu merupakan contoh dari teks arahan, walaupun dalam bentuk simbol. Nah, pengertian dari petunjuk arahan adalah teks yang disebut dengan proses atau mengoperasikan sesuatu, di mana teks petunjuk ini yaitu menggambarkan sesuatu yang akan dikerjakan oleh seorang pembacanya. Nah, di mana seorang penulis menuliskan teks petunjuk atau teks arahan ini untuk memberikan petunjuk atau arahan kepada pembaca. Nah, di mana biasanya tes petunjuk ini di dalam suatu modul ataupun suatu bahan praktikum ya, tentu saja ada petunjuk dan ada arahannya. Fungsinya yaitu untuk memberikan petunjuk melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah yang secara urutannya atau secara teratur. Nah, bisa dilihat di sini ada contoh dari teks petunjuk, di mana tujuan yang pertama, tujuan yang ada di dalam contoh ini yaitu cara mencuci tangan yang benar. Bagaimanakah cara memelihara kesehatan? Salah satu caranya adalah dengan mencuci tangan. Nah, teks petunjuk ini mungkin sangat bermanfaat bagi kita ya, seperti sekarang ini, karena di mana selama masa pandemi ini tentu saja ada beberapa arahan-arahan yang baru tentang menjaga kesehatan. Ya, jadi seperti sekarang ini tes petunjuk ini sangat bermanfaat. Ya, seperti itu. Kemudian jenis teks berikutnya yaitu teks terima kasih. Nah, ini mungkin sangat sederhana, di mana teks terima kasih ini yaitu berisi tentang ungkapan untuk mengucapkan terima kasih. Nah, jadi ketika kita diberi sesuatu oleh orang lain, maka kita membalasnya dengan ucapan terima kasih. Nah, teks ini digunakan untuk menyampaikan terima kasih kepada seseorang. Fungsinya yaitu memberikan informasi baik barang ataupun layanan. Jadi ketika kita mendapatkan kebaikan dari seseorang berupa barang ataupun jasa dari seseorang, kita teks terima kasih ini berfungsi untuk mengucapkan terima kasih itu kepada seseorang yang telah membantu. Bisa diperhatikan pada contoh di sebelah kiri, ada ungkapan-ungkapan kalimat yang ada di dalam teks terima kasih ini. Yang terakhir ini adalah jenis teks permintaan maaf. Dilihat dari pengertian permintaan maaf ini hampir sama dengan teks terima kasih ya, di mana teks permintaan maaf ini berisi ungkapan ya, ungkapan atau meminta ampunan atau permohonan izin untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini ada ekspresi yang dikemukakan oleh si pengirim. Nah, Anda mungkin masih ingat simbol yang saya katakan dengan pengirim dan penerima. Pengirim itu adalah si pembicara dan si penerima itu adalah si penyimak.
Baik, setelah penyampaian materi yang saya sampaikan di sini, mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa, silahkan. Ayo Pak. Saya Pak. Ya, baik. Saya persilahkan Erda dulu. Ya, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak berkaitan dengan teks deskripsi. Apakah teks deskripsi itu dapat menjelaskan mengenai suatu objek seperti pemandangan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Tes deskripsi ini ya sesuai dengan penjelasannya, yaitu dapat mendeskripsikan segala sesuatunya, di mana di dalam teks deskripsi tentu saja dapat mendeskripsikan secara spesifik pemandangan. Nah, ada beberapa kondisi-kondisi yang ada di dalam pemandangan. Misalnya, ketika pagi hari, ketika siang hari, ketika sore hari, dan juga malam hari. Ya, itu mungkin terkait dengan kondisi-kondisi dalam hal pemandangan. Nah, ini juga bisa dideskripsikan. Ya, jadi bukan saja benda, tapi bisa juga lingkungan maupun pemandangan. Berikutnya, silahkan penanya berikutnya tadi siapa? Saya Pak. Ya, Bambang. silahkan Bambang. Baik Pak, saya ingin bertanya tentang teks tertulis permintaan maaf. Nah itu Ya. apakah teks tersebut dapat dituliskan dalam bentuk surat pribadi? Teks permintaan maaf. Ya, teks permintaan maaf dapat dituliskan secara pribadi, ya tentu saja. Seperti biasanya ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, maka dapat dituliskan melalui teks tertulis. Ya, mungkin kita baru ingat ada kesalahan kita dengan orang lain dan orang lain itu sudah jauh, jadi kita bisa menuliskan dengan produk yaitu teks surat pribadi. Ya, baik, bagus sekali pertanyaannya. Maka kita akan melanjutkan kegiatan kita melalui breakout rooms, di mana di dalam breakout rooms ini silahkan mahasiswa untuk mendiskusikan, ya, mendiskusikan produk-produk apa yang dapat dikembangkan di dalam pembelajaran di sekolah dasar untuk keterampilan menulis dari beberapa jenis-jenis teks yang sudah saya kemukakan tadi. Ya, jadi saya harap di dalam sesi room diskusi ini mahasiswa dapat memaksimalkan di kelompoknya masing-masing itu produk apa yang nantinya akan dikembangkan. Ya, sudah siap? Oke, saya akan breakout room secara manual ya. Baik, setelah kembali dari breakout rooms, bagaimana waktu yang disediakan untuk diskusi? Apakah cukup? Ya, cukup ya. Ya, baik. Oke, selanjutnya silahkan dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Ya, siapa dari kelompok 1? Cindy? Ya Pak. Ya, Cindy dari kelompok 1 silahkan. Ya Pak, hasil diskusi kami tadi Pak dari kelompok 1 itu yaitu dalam pengembangan modul ajar untuk pembelajaran menulis di sekolah dasar Pak. Ya, modul ajar pembelajaran menulis di sekolah dasar ya. Ya Pak. Ya, baik. Modul-modul ajar ini khusus untuk jenis teks yang mana? Bisa divariasikan Pak sesuai dengan tema pembelajaran yang ada. Contohnya tadi kan Bapak menjelaskan tentang teks terima kasih. Nah, teks terima kasih itu kan berada di kelas 2 kalau tidak kelas 3. Dan itu bisa diterapkan di kelas rendah, Pak.
Oke, baik. Terima kasih. Ya, cukup bagus dari kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2. Saya Pak, Ya, silakan dari kelompok 2. baik, hasil diskusi kami dari kelompok 2 yaitu kami ingin mengembangkan LKS, yang dimana LKS itu sendiri merupakan lembar keterampilan siswa. Lembar keterampilan siswa di sini nanti siswa disuruh untuk menuliskan contoh, salah satunya contoh teks deskripsi. Dan setelah siswa menuliskan contoh teks deskripsi tersebut, nanti di situ kita dapat menilai apa saja kesulitan siswa dalam menuliskan teks deskripsi tersebut. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Baik, bagus sekali pengembangan yang akan dilakukan terkait dengan LKS, mengukur bagaimana kesulitan-kesulitan menulis dari siswa. Baik, mungkin itu saja perkuliahan kita untuk hari ini. Selanjutnya mahasiswa dapat melanjutkan materi-materi yang sudah saya rangkumkan di dalam BEL UBT. Ya, jadi perlu diingat bahwa pada pertemuan ini pembahasan kita yaitu pada pertemuan ke-10. Untuk absen dan juga kehadiran dari mahasiswa itu silahkan mengisi di BEL UBT, sudah disediakan untuk form kehadirannya. Dan juga ada beberapa pembahasan-pembahasan kita di dalam BEL UBT yang nantinya akan dievaluasi oleh mahasiswa, khususnya untuk mengerjakan tugas-tugas latihan yang ada di dalam BEL UBT. Baik, untuk mengevaluasi pertemuan kita pada hari ini, silahkan membaca modul perkuliahan keterampilan membaca dan menulis yang sudah disediakan di BEL UBT. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Saya harap mahasiswa dapat belajar lebih baik lagi, walaupun pada masa pandemi ini kita masih harus menggunakan hybrid learning. Salam semangat selalu untuk kita semua, salam sehat, dan semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian perkuliahan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, ya terima kasih ya.